Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kehilangan prategang, perpendekan elastis beton, dan relaksasi tegangan baja prategang pada mata kuliah struktur beton pratekan yang diampu oleh Ibu Roro Sulaksita Ningrum. Pada kesempatan presentasi kali ini, kita membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ada perpendekan elastis beton atau elastic shortening. Yang kedua ada relaksasi tegangan baja atau relaxation of steel stresses. Yang ketiga adalah rumus lain pada konstruksi beton pratekan oleh Insinyur Sutoyo. Pada bagian pertama dan kedua, kita ambil dari buku Beton Prategang edisi ketiga, jilid 1 oleh Edward Ginawi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Dira Sukni Lail, Rahma Masara, Nathanael Jovarel, dan Sonia Yosiananda. Kehilangan gaya prategang, yaitu berkurangnya gaya prategang yang bekerja pada baja atau kabel prategang pada tahap-tahap pembebanan. Kehilangan prategang dalam jangka pendek memiliki beberapa penyebab, yaitu 1. Perpendekan elastis beton. Yang kedua, friksi atau geseran sepanjang kelengkungan tendon. Yang ketiga, sistem pengangkuran atau slip di pengangkuran. Lalu, kehilangan prategang karena pengaruh waktu juga memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, rangkak atau creep pada beton. Yang kedua, susut pada beton. Yang ketiga, relaksasi pada baja atau kabel prategang. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan tentang perpendekan elastis beton meliputi elemen pratarik dan elemen paskatarik. Beton memendek pada saat gaya prategang bekerja. Hal ini disebabkan karena tendon yang melekat pada beton sekitarnya secara simultan juga memendek, sehingga tendon tersebut akan kehilangan sebagian dari gaya prategang yang dipikulnya. Ada perbedaan pengaruh akibat dari adanya perpendekan elastis beton ini pada prategang dengan metode pratarik atau pre-tension method dan metode paskatarik atau biasa disebut dengan post-tension method. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen pratarik. Ya, elemen pratarik merupakan sebuah gaya tekan yang dikerjakan pada balok oleh tandon yang nantinya akan menyebabkan sebuah adanya perpendekan longitudinal pada sebuah balok. Nah, mari kita melihat gambar yang ada di bawah ini. Nah, perpendekan elastis terdapat dua gitu ya. Ada perpendekan balok dari balok tak bertegang dan balok yang memendek secara longitudinal. Nah, untuk memudahkannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk perpendekan satuan pada beton dapat dirumuskan dengan epsilon ES sama dengan delta ES per L. Selanjutnya, jika setelah transfer tegangan akibat PI beton mengalami perpendekan delta S, maka akan menggunakan rumus epsilon ES sama dengan FC per EC sama dengan PI per AC kali EC. Selanjutnya, delta FPES sama dengan ES epsilon ES sama dengan ES PI per AC kali EC sama dengan NPI per AC sama dengan NFCS. Selanjutnya, tegangan di beton pada pusat berat baja akibat dari prategang awal menggunakan rumus FCS sama dengan min PI per AC. Selanjutnya, jika tendon dalam gambar 3.1 tadi mempunyai nilai eksentrisitas E pada tengah bentang momen dan balok akibat berat sendiri, maka tegangan yang dialami beton di penampang tengah bentang pada level baja prategang menjadi FCS sama dengan min PI per AC dalam kurung 1 plus E kuadrat per R kuadrat kurung tutup ditambah MDE per IC, di mana PI mempunyai nilai lebih kecil setelah transfer prategang
Dan reduksi kecil daripada PJ menjadi PI ini telah terjadi karena gaya di baja prategang segera setelah transfer lebih kecil daripada gaya pendengkrak awal PJ. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari kehilangan prategang karena perpendekan elastis pada balok pratarik. Nah, ada sebuah contoh di mana sebuah balok prategang pratarik mempunyai bentang 50 feet atau 15,2 meter seperti lihat dari gambar di bawah ini, di mana FC aksen sama dengan 6000 PSI atau sama dengan 41,4 MPa. Nah, silakan dicermati gambar 3.2 balok pada contoh 3.1, di mana FPU sama dengan 270.000 PSI sama dengan 1862 MPa, atau F aksen CI sama dengan 4500 PSI yaitu 31 MPa, dan APS di mana ada 10 buah tendon strand 7 kawat berdiameter setengah in yaitu 10 kali 0,153 sama dengan 1,53 in kuadrat. Lalu selanjutnya EPS 27 kali 10 pangkat 6 PSI atau 18,62 MPa. Nah, pertanyaannya, hitunglah tegangan di serat beton pada saat transfer di pusat berat beton untuk penampang tengah bentang balok dan besar kehilangan tegang akibat efek perpendekan elastis beton. PI sama dengan PS, dan asumsikan bahwa sebelum transfer gaya di tendon adalah 75% FPU aksen. Pada slide berikut ini bisa dilihat solusi dari contoh pada persoalan sebelumnya. Diperoleh AC sama dengan 450 in pangkat 2, IC sama dengan 3750 in pangkat 3, R kuadrat sama dengan 75 in pangkat 2, APS sama dengan 1,53 in pangkat 2, EC sama dengan 11 in, P1 sama dengan 309,825 IB, MD sama dengan 1.757.013 in IB. Dari persamaan 3.4, tegangan berat beton di pusat berat baja pada suatu saat transfer dengan mengasumsikan P1 sama dengan PJ adalah FCS sama dengan minus PI per AC dikali 1 plus E kuadrat per R kuadrat tutup kurung plus MDE per IC. Maka dari itu diperoleh hasil minus 1226,4 PSI dikali 8,50 MPa. ECI awal sama dengan 57.000 akar F aksen CL sama dengan hasilnya yaitu 3,824 kali 10 pangkat 6 PSI. Rasio modulus awal N sama dengan ES per ECL sama dengan hasilnya 7,06. Pada kuat tekan 28 hari, EC sama dengan 57.000 dikali akar 6.000 sama dengan 4,415 kali 10 pangkat 6 PSI. Rasio modulus N pada 28 hari sama dengan 27 kali 10 pangkat 6 per 4,415 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6,12. Dari persamaan 3.2b, kehilangan prategang akibat perpendekan elastis adalah delta FPES sama dengan NFCS sama dengan 7,06 kali 1.226,4 sama dengan 8.659,2 PSI dalam kurung 59,7 MPa. Jika P1 tereduksi digunakan dengan asumsi reduksi 10%, maka delta FPES sama dengan 0,90 dikali 8.659,2 sama dengan 7.793,3 PSI. 53, dalam kurung 53,7 MPa. Perbedaan tegangan baja 865
865,9 PSI tidak signifikan dibanding perbedaan kehilangan total prategang akibat semua faktor yang besarnya sekitar 45.000 sampai 55.000 PSI. Selanjutnya yaitu elemen pasca tarik. Di balok pasca tarik, kehilangan akibat perpendekan elastis bervariasi dari 0 jika semua tendon digolongkrak secara simultan, sehingga setengah nilai yang dihitung pada kasus pratarik dengan beberapa pendongkrak sekuensial digunakan, seperti pendongkrakan dua tendon sekaligus. Jika N adalah banyaknya tendon atau pasangan tendon yang ditarik secara sekuensial, maka rumusnya pada 3.5 di gambar slide. Yang mana J menunjukkan nomor operasi pendongkrakan. Perhatikan bahwa tendon yang ditarik terakhir tidak mengalami kehilangan akibat perpendekan elastis, sedangkan tendon yang ditarik pertama mengalami banyak kehilangan yang maksimum. Kehilangan perpendekan elastis di balok pasca tarik. Contoh, seperti pada contoh di atas, jika baloknya adalah pasca tarik dan pratarik sedemikian hingga, maka A. Dua tendon didongkrak sekaligus, B. Satu tendon didongkrak sekaligus, C. Semua tendon secara simultan ditarik. Berikut merupakan solusi dari contoh. A. Dari contoh delta FPE sama dengan 8.659,2 PSI, jelaslah tendon yang terakhir tidak mengalami kehilangan prategang akibat perpendekan elastis. Jadi hanya 4 pasang pertama yang mempunyai kehilangan, dengan pasangan pertama yang mengalami kehilangan maksimum sebesar 8.659,2 PSI. Dari persamaan 3.5, kehilangan perpendekan di balok pasca tarik adalah diperoleh delta FPES yaitu 4.330 PSI dalam kurung 29,9 MPa. B. Delta FPES sama dengan 4.330 PSI dalam kurung 29,9 MPa. Pada kedua kasus, kehilangan prategang di balok pasca tarik adalah setengah dari balok pratarik. C. Delta FPES sama dengan 0. Pada bagian kedua ini, kita akan menjelaskan tentang relaksasi tegangan baja atau relaxation of steel stresses. Besar pengurangan prategang bergantung tidak hanya pada durasi gaya prategang yang ditahan, melainkan juga pada rasio antara prategang awal dan kuat leleh FPI per FPY baja prategang. Kehilangan tegangan seperti ini disebut relaksasi tegangan. Peraturan ACI 31899 membatasi tegangan tarik di tendon prategang sebagai berikut. Yang pertama, untuk tegangan akibat gaya pendongkrakan tendon, FPI sama dengan 0,94 FPY, tetapi tidak lebih besar daripada yang terkecil di antara 0,80 FPU dan nilai maksimum yang disarankan oleh pembuat tendon dan angker. Yang kedua, segera setelah transfer prategang, FPI sama dengan 0,82 FPY, tetapi tidak lebih besar daripada 0,74 FPU. Yang ketiga, pada tendon pasca tarik di pengangkeran dan perangkai secara segera setelah transfer gaya 0,70 FPU. Nilai FPY dapat dihitung dari batang prategang FPY sama dengan 0,80 FPU, tendon stress relief FPY sama dengan 0,85 FPU, tendon relaksasi rendah FPY sama dengan 0,90 FPU. Jika FPR adalah tegangan pratekan yang tersisa pada baja sesudah relaksasi, maka rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan FPR untuk baja stress relief. FPR per FPI sama dengan 1 minus log T2 min log T1 dibagi 10 dikali dengan FPI dibagi FPY minus 0,55. Di dalam rumus tersebut, T dinyatakan dalam jam dan log T mempunyai basis 10. FPI dibagi dengan FPR melebihi 0,55 dan T sama dengan T2 min T1. Juga untuk baja relaksasi rendah, penyebut di dalam suku log dalam persamaan tersebut dibagi dengan 45, bukan 10. Plot persamaan 3.6 ditunjukkan dalam gambar 3.3. Pendekatan untuk suku log T2 min log T1 dalam persamaan 3.6 dapat dilakukan sedemikian hingga log T sama dengan log T2 min T1.
tanpa kehilangan ketelitian yang berarti. Dalam hal ini, kehilangan relaksasi tegangan menjadi delta FBR sama dengan F aksen PI log T dibagi 10 dikali F aksen PI dibagi FBY minus 0,55, di mana F aksen PI adalah tegangan awal di baja yang dialami elemen beton. Dan berikut adalah gambar 3.3 yang merupakan hubungan tegangan relaksasi pada stress relief strands. Jika analisis kehilangan dengan cara langkah demi langkah dibutuhkan, maka increment kehilangan pada suatu tahap dapat didefinisikan sebagai delta FPR sama dengan F aksen PI dikali log T2 min log T1 per 10 tutup kurung dikali F aksen P1I per FBY min 0,55, di mana T1 adalah waktu pada awal suatu interval, dan T2 adalah waktu di akhir interval, yang keduanya dihitung dari saat pendongkrakan. Contoh perhitungan kehilangan yang diakibatkan relaksasi. Carilah kehilangan prategang akibat relaksasi pada akhir 5 tahun di dalam contoh 3.1 dengan mengasumsikan bahwa kehilangan relaksasi dari pendongkrakan hingga transfer, dari perpendekan elastis, dan dari kehilangan jangka panjang akibat rangka dan susut di seluruh periode tersebut adalah 20% dari prategang awal. Asumsikan pula bahwa kuat leleh FPY sama dengan 230.000 PSI dikali 1571 MPa. Solusi dari contoh adalah dari persamaan 3.1b untuk tahap ini, FPI sama dengan FPJ per delta FPR di dalam kurung T0, TTR sama dengan 0,75 kali 270.000 sama dengan 202.500 PSI di dalam kurung 1396 MPa. Tegangan tereduksi untuk menghitung kehilangan akibat relaksasi adalah F aksen PI, hasilnya yaitu 162.000 PSI dalam kurung 1170 MPa. Durasi proses relaksasi tegangan adalah 5 kali 365 kali 24 sama dengan 44.000 hours atau jam. Dari persamaan 3.7, delta FPR diperoleh 11.606 PSI dalam kurung 80 MPa. Metode ACI-ASCE untuk menghitung kehilangan yang diakibatkan relaksasi. Rumusnya bisa dilihat pada slide sebagai berikut. Delta FPR sama dengan buka kurung KRE min J dikali FPES plus FPCR plus FPSH tutup kurung dikali C, di mana delta FPR yaitu adalah kehilangan tegangan akibat relaksasi baja prategang. C adalah faktor relaksasi yang besarnya tergantung pada jenis kawat atau baja prategang. KRE, koefisien relaksasi, harganya berkisar 41 sampai 138 Newton per milimeter kuadrat. J merupakan faktor waktu. Harganya berkisar antara 0,05 sampai 0,15. Delta FPES yaitu kehilangan tegangan akibat penyusutan beton. Delta FPCR yaitu kehilangan tegangan akibat rangka atau creep beton. Delta FPSH yaitu kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis. Pada bagian pertama dan kedua sudah dijelaskan rumus dari buku Beton Prategang edisi ketiga jilid 1 oleh Edward Chinawi. Dan pada bagian ketiga ini kami akan menjelaskan rumus lain pada konstruksi beton prategan oleh Insinyur Sutoyo. 1. Perpendekan elastis beton atau elastic shortening. Ini merupakan elemen-elemen pada pratarik, yaitu kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis tergantung pada rasio antara modulus elastisitas beton dan tegangan beton di mana baja prategang terletak dan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu ES atau kehilangan gaya prategang sama dengan
N rasio antara modulus elastisitas baja prategang dan modulus elastisitas beton dikali dengan Fc atau tegangan beton di tempat baja prategang. N didapatkan dari ES per EC, yaitu di mana ES merupakan modulus elastisitas baja prategang dan EC merupakan modulus elastisitas beton. Jika gaya prategang ditransfer ke beton, maka beton akan memendek atau perpendekan elastis, dan diikuti dengan perpendekan baja prategang yang mengikuti perpendekan beton tersebut. Dengan adanya perpendekan baja prategang, maka akan menyebabkan terjadinya kehilangan tegangan yang ada pada baja prategang tersebut. Selanjutnya adalah tegangan pada beton akibat gaya prategang awal atau dengan simbol PI, dirumuskan sebagai berikut. Fc sama dengan PI dibagi AC plus N dikali AS, sehingga kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis dapat dirumuskan dengan ES sama dengan N dikali PI dibagi AC plus N dikali AS, di mana ES adalah kehilangan gaya prategang, PI adalah gaya prategang awal, AC adalah luas penampang beton, AS adalah luas penampang baja prategang, dan N adalah rasio antara modulus elastisitas baja dan modulus elastisitas beton pada saat transfer gaya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dari perpendekan elastik beton atau elastic shortening. Jadi, suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik dengan panjang balok L 12,2 meter dengan penampang 380 kali 380 mm diberi gaya prategang secara konsentris dengan baja prategang seluas AS sama dengan 780 mm persegi yang diangkurkan pada abutment dengan tegangan 1035 MPa, dan jika modulus elastisitas beton pada saat gaya prategang ditransfer ECI sama dengan 33.000 MPa dan modulus elastisitas baja prategang ES sama dengan 200.000 MPa, maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastik beton. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, solusinya adalah gaya prategang awal PI sama dengan Fs kali AS sama dengan 1035 kali 780. Jadi 807.300 Newton. 807.300 Newton. N sama dengan ES per EC, yaitu ES dengan 200.000 dengan EC 33.000. Jadi N sama dengan ES per EC sehingga hasilnya 6,06. Lalu selanjutnya, luas penampang beton, yaitu rumusnya AC sama dengan 380 kali 380 tadi ya, sama dengan 144.400 mm persegi. Jadi, kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis sama dengan ES sama dengan N kali PI per AC tambah N kali AS sama dengan 6,06 kali 807 300 per 144.400 ditambah dalam kurung 6,06 dikali 780, sehingga ketemu hasilnya menjadi 32,81 MPa. Selanjutnya pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari pasca tarik. Nah, pada metode post tension atau pasca tarik yang hanya menggunakan kabel tunggal, tidak ada kehilangan prategang akibat perpendekan dari elastis beton. Nah, karena itu gaya prategang diukur setelah perpendekan elastis beton terjadi. Jika kabel prategang menggunakan lebih dari satu kabel, maka kehilangan gaya prategang ditentukan oleh kabel yang pertama ditarik dan memakai harga setengahnya untuk mendapatkan harga rata-rata semula kabel.
Nah, kehilangan gaya prategang pada metode post tension atau pasca tarik ini ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. ES adalah delta Fj sama dengan N kali PI per AC, di mana ES merupakan kehilangan gaya prategang, PI adalah gaya prategang awal, AC adalah luas penampang beton, Fj merupakan tegangan pada penampang beton, N adalah rasio antara modulus elastisitas baja atau ES dan modulus elastisitas beton pada saat transfer gaya EJ. ES adalah modulus elastisitas baja prategang dan EJ merupakan modulus elastisitas dari beton. Atau kalau dituliskan secara praktis untuk beton prategang sendiri, dengan metode pasca tarik, kehilangan gaya prategang dapat dihitung dengan persamaan. Persamaannya sebagai berikut, yaitu ES sama dengan 0,5 ES per EJ kali Fj, di mana ES sendiri adalah kehilangan gaya prategang, Fj adalah tegangan pada penampang beton, ES modulus elastisitas baja prategang, dan EJ adalah modulus elastisitas beton. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami meminta maaf ketika kami dalam pemaparan materi maupun penyampaian materi ada pengucapan maupun pelafalan maupun penyampaian yang kurang tepat. Nah, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan harapannya teman-teman dapat memahami dengan baik tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.